Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Muhammad Bahodin Ihsan dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 1221183104104. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan praktik pembelajaran daring pada mata kuliah Metode Keterampilan Berbicara. Baiklah, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan praktik pembelajaran daring dengan materi teks berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anandaku dalam keadaan sehat ya. Semoga dalam keadaan pandemi ini kita selalu semangat belajar. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku semua, materi kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai struktur berita, aspek kebahasaan dan aspek lisan dari teks berita. Anak-anakku semua, di minggu kemarin kita sudah belajar apa itu berita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai struktur berita. Jadi anak-anakku semua, di dalam berita itu ada 3 struktur. Yang pertama yaitu orientasi berita. Yang kedua ada peristiwa. Dan yang ketiga ada sumber berita. Ketiga hal ini juga dapat disebut dengan kepala berita, badan berita, dan ekor berita. Di orientasi berita berisi mengenai pengenalan masalah dari berita tersebut. Selanjutnya, di dalam peristiwa maka akan dibahas mengenai kejadian yang secara rinci akan dibahas sampai selesai di dalam berita tersebut. Selanjutnya, sumber berita yaitu di mana asal berita itu berasal. Bisa berada di awal berita atau bisa berada di akhir berita. Nah, ketika anak-anakku sudah tahu strukturnya, maka anak-anakku semua bisa membuat berita sesuai dengan struktur berita yang baik dan benar. Baiklah, lanjut kepada aspek kebahasaan. Ada beberapa aspek yang harus dipahami oleh anak-anakku semua ketika ingin membuat berita yang baik dan benar. Yang pertama, aspek kebahasaannya yaitu penggunaan bahasa yang baku. Kenapa harus menggunakan bahasa yang baku? Pertama, anak-anakku semua otomatis bisa mudah menyampaikannya dan orang yang mendengarkan berita bisa mudah paham dalam mendengarkan berita yang anandaku sampaikan. Jadi tidak terbelit-belit dan tidak ambigu dalam mendengar berita tersebut. Yang kedua yaitu adanya penggunaan verba transitif, yaitu bagaimana memfasifkan sebuah kata kerja di dalam kalimat teks berita. Selanjutnya yaitu penggunaan verba pewarta, yaitu bagaimana penggunaan kata kerja yang memuat percakapan. Jadi di dalam teks berita otomatis anandaku akan mewawancarai sebuah narasumber. Nah, di dalam teks tersebut otomatis penggunaan verba pewarta itu pasti ada. Nah, kalau anandaku tidak menggunakan verba pewarta ini, secara otomatis anandaku telah menghilangkan satu aspek dari aspek kebahasaan. Selanjutnya yaitu penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Jadi di dalam berita, anandaku semua harus menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Misal kejadiannya di mana? Kejadiannya di Tulung Agung. Waktunya kapan? Waktunya pukul 2 siang. Nah,
otomatis berita tersebut harus faktual dan aktual begitu. Makanya dalam aspek kebahasaan itu ada menunjukkan kata, keterangan tempat, dan waktu. Selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Nah, ini sangat penting sekali. Bagaimana di dalam aspek kebahasaan Anda-andaku semua harus menggunakan konjungsi temporal atau waktu di dalam aspek kebahasaan berita. Selanjutnya di dalam aspek kebahasaan berita yaitu penggunaan kalimat langsung. Bagaimana otomatis dari hal yang Anda-andaku wawancarai, misal Anda-andaku pergi meliput orang banjir. Orang yang terdampak banjir otomatis Anda-andaku wawancarai. Setelah wawancara otomatis hal yang Anda-andaku kutip atau yang direkam itu merupakan kalimat langsung dari orang yang korban yang terdampak banjir tadi. Nah, itu adalah beberapa aspek kebahasaan bagaimana Anda-andaku bisa membuat berita yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu aspek lisan. Di dalam menyampaikan berita, Anda-andaku semua harus memperhatikan beberapa aspek. Ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam memahami atau dalam menyampaikan teks berita. Yang pertama, Anda-andaku semua harus bisa menyampaikan dengan lafal yang jelas, tidak bertele-tele, artikulasinya jelas. Agar apa? Agar para pendengar berita tidak ambigu atau tidak bingung dalam memahami berita yang Anda-andaku sampaikan. Yang kedua yaitu intonasi. Bagaimana tinggi rendahnya nada, Anda-andaku semua harus perhatikan. Jangan sampai Anda-andaku salah meletakkan intonasinya dalam berita tersebut. Misal beritanya tentang bencana banjir, intonasi yang Anda-andaku sampaikan itu terlalu pelan atau terlalu kuat, itu tidak sesuai. Jadi sesuaikan dengan hal yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu mimik wajah. Mimik wajah sangat penting bagi aspek lisan dalam menyampaikan berita. Jangan sampai ketika Anda-andaku menyampaikan berita mengenai contoh tsunami atau gempa bumi, mimik wajah Anda-andaku jangan sampai terlalu sedih begitu, tapi harus profesional sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya yaitu kinestetik atau gerakan. Nah, Anda-andaku semua otomatis dalam menyampaikan berita harus tenang, tidak boleh terlalu banyak gerak. Boleh bergerak sesekali asalkan tidak terlalu berlebihan. Berbeda nanti ketika Anda-andaku menyampaikan sebuah ini ya, seperti acara gosip begitu. Nah, itu kan biasanya bebas, gerakannya tidak ada itu. Tapi kalau Anda-andaku menyampaikan berita, itu bisa seharusnya disampaikan secara formal dan tidak terlalu banyak bergerak. Nah, itu merupakan aspek lisan dari bagaimana menyampaikan berita. Bagaimana Anda-andaku? Apakah Anda-andaku sudah paham semua? Jadi, kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai struktur berita, aspek kebahasaan berita, dan aspek lisan dalam menyampaikan berita. Nah, untuk Anda-andaku biar paham, agar lebih paham lagi, mungkin contoh selanjutnya ini akan membuka wawasan Anda-andaku semua mengenai struktur berita yang baik dan benar, aspek kebahasaan berita yang baik dan benar, dan juga bagaimana menyampaikan sesuai dengan aspek lisan berita yang baik dan benar. Baiklah, kita lanjut dengan contoh berita.
Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela Anda bersama saya Muhammad Bahaudin Ihsan yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Desa Somarende, Kecamatan Banyu Asin. Ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah (BPKDD), ledakan yang terjadi tepat pukul 20 waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Pelatuk, Somarende. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk. Dan juga yang menyebabkan tim SAR kesulitan dalam mengevakuasi dan mencapai kejadian lokasi. Karena ledakan cukup dahsyat sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 luka-luka. Korban tersebut sedang ditangani oleh petugas Palang Merah Indonesia dan sebagian dirujuk ke Rumah Sakit Puri Husada. Diduga korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki karena melompat dari jendela rumahnya untuk menghindari kebakaran tersebut. Namun saat ini sejak datangnya tambahan air untuk memadam kebakaran, api sudah dapat dikendalikan. Kembang api yang biasa menjadi hiburan juga bisa menimbulkan bahaya yang luar biasa. Maka dari itu saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan segala kegiatan Anda. Karena hal-hal yang tidak diinginkan bisa datang kapan saja dan di mana saja. Demikian yang saya dapat laporkan saat ini. Muhammad Bahaudin Ihsan dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bagaimana anak-anakku semua? Apakah anak-anakku sudah menonton berita tersebut? Semoga anak-anakku bisa paham ya, bisa menambah wawasan mengenai struktur berita yang baik dan benar, aspek kebahasaan berita yang baik dan benar, dan bagaimana menyampaikan berita dengan aspek lisan yang baik dan benar. Untuk selanjutnya, biar anak-anakku semakin paham, maka akan ada praktik anak-anakku semua di rumah, yaitu anak-anakku membuat atau membacakan sebuah berita yang sesuai dengan struktur berita, aspek kebahasaan, dan aspek lisan berita yang baik dan benar. Untuk penugasannya, silahkan anakku semua membuatnya, dan videonya bisa dikirim ke WhatsApp, atau juga anakku bisa juga mengunggah di YouTube, lalu Bapak akan membuka melalui link YouTube yang anakku kirim kepada Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.